Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya sendiri dengan nama Tegar Desmiati Mani. Ya. Saya Naka Putra. Saya Dr. Tia Fitri. Saya Zahra Aulia. Saya Panitia Antika. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mutu bahan pangan. Setiap orang membutuhkan pangan yang bermutu dan bergizi karena sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan yang bermutu dan bergizi adalah makanan yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Apabila sifat bahan atau produk tersebut dinilai baik oleh konsumen, maka mutu bahan atau produk dikategorikan baik pula. Standarisasi mutu pangan. Dalam konteks mutu pangan, suatu produk pangan dikatakan bermutu sesuai dengan tuntutan pasar global. Apabila produk pangan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan, pengawasan dan pengendalian mutu merupakan faktor penting bagi suatu usaha sehingga perlu dilakukan manajemen pengawasan dan pengendalian mutu. Untuk semua proses produksi, pengawasan mutu bertujuan untuk mencapai sasaran, sehingga produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan konsumen. Puspitasari 2004. Selain itu, guna memenuhi persyaratan peraturan perdagangan internasional untuk memperkuat posisi perusahaan di persaingan global, maka perusahaan pangan perlu menerapkan sistem jaminan mutu. Karipidis et al. 2009. Total Quality Control atau disebut dengan TQC merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi atau perusahaan melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya industri pangan. Sebagian dari industri berbasis pertanian yang didasarkan pada wawasan agribisnis memiliki mata rantai yang melibatkan banyak tahapan dan pelaku. Pada masing-masing mata rantai tersebut diperlukan adanya pengendalian mutu quality control atau QC yang memberi orientasi ke standar jaminan mutu quality asuransi atau disebut QA di tingkat produsen sampai konsumen menuju pencapaian pengelolaan. Kegiatan pengendalian mutu total TQC Hubes 1997. Penerapan TQC tidak hanya diterapkan pada industri pangan skala besar, tetapi konsep ini harus mulai diintroduksi pada industri skala mikro kecil dengan menengah atau bisa disebut UMKM dengan tujuan meningkatkan daya saing produk. Apa itu sertifikat makanan dalam? BPOM RI MD atau makanan dalam adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri, atau industri yang menghasilkan produk dengan bahan dasar susu dan juga yang menggunakan bahan tambahan pangan seperti pengawet, penguat rasa, dan lain-lain, atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan pada makanan pendamping ASI atau MPASI dan juga makanan untuk lansia dan sebagainya. Fungsi sertifikat halal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keunggulan dalam bersaing, terutama pada kompetitor yang belum melakukan sertifikat halal. Kemudian menjadi bukti legal pada produk atau jasa jika barang atau layanan yang diberikan telah sesuai dengan anjuran dan telah termasuk dalam pengadaan bahan baku hingga alur pembuatannya. Kemudian kehadiran logo halal juga untuk menghindari bisnis dan produk dari tuduhan tanpa dasar. Selanjutnya, konsumen akan lebih mudah membuat keputusan yang cenderung mengarah ke pembelian produk Anda, terlebih lagi jika masyarakat tersebut atau konsumen tersebut menganut agama Islam. Kemudian ada standar pembuatan makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik telah terjamin dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Perusahaan juga akan lebih mudah menjangkau demografis konsumen yang lebih besar, terutama demografis Muslim. Kemudian perusahaan juga telah memiliki sertifikat halal secara resmi, bisa memasang label halal pada setiap kemasan produk yang dipasarkan. Dan juga perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI telah berkontribusi atau membantu pemerintah dalam organisasi keagamaan dan dalam mengawasi, menjamin produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Syarat untuk membuat sertifikat halal. Yang pertama, kita harus memiliki data selaku usaha. Pada proses penerbitan sertifikasi halal, BPJPH atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal membutuhkan data para pelaku usaha. Data tersebut terdiri dari NIB atau nomor induk berusaha. Kemudian ada nama dan jenis produk. Pelaku usaha memiliki syarat harus memiliki nama dan jenis produk yang akan diedarkan dan yang akan disertifikasi. Kemudian daftar produk, bahan, dan pengolahan. Semua jenis bahan baku dan pengolahan juga wajib dilampirkan untuk memenuhi sertifikat halal. Pelaku usaha harus melampirkan proses pengolahannya yang terdiri atas pembelian, penerimaan, penyimpanan barang, pengemasan, hingga pendistribusian produk. Kemudian dokumen sistem jaminan halal. Setiap pelaku harus mempunyai dokumen sistem jaminan halal. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan produksi halalnya.
Kemudian berlanjut di bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun memiliki alur yang cukup panjang, pada dasarnya proses dan cara mendapatkan sertifikat halal dari MUI ini tidaklah begitu sulit. Berikut contoh-contohnya. Langkah pertama yaitu ajukan permohonan sertifikat secara daring pada laman ptsphalal.go.id. Kemudian pihak BPJPH akan mengecek kelengkapan data dan jika dokumen sudah lengkap, BPJPH akan langsung mengirimkan dokumen ke lembaga pemeriksa halal untuk proses pengecekan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksa kehalalan suatu produk. Umumnya, proses perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk memiliki durasi paling lama 2 hari kerja. Namun, jika dokumen tidak sesuai, maka pihak LPH akan meminta Anda untuk memperbaiki kelengkapan dokumennya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan lagi prosesnya. Kemudian perhitungan biaya pemeriksaan halal bisa dilihat sesuai unit cost dikali main days yang telah ditetapkan oleh pihak BPJPH. Adapun ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk dalam biaya uji kehalalan melalui laboratorium yang telah diakreditasi, serta tidak termasuk dalam biaya akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah itu, BPJPH akan melakukan penerbitannya tagihan bayar kepada pemilik bisnis atau usaha. Selanjutnya juga, pelaku usaha wajib melakukan pembayaran tagihan yang dilanjutkan dengan mengunggah bukti pembayaran dalam waktu sekitar 10 hari kerja sejak tagihan pertama diberikan. Jika telah mengirimkan bukti pembayaran, BPJPH akan melakukan verifikasi. Dan jika telah sesuai, BPJPH akan langsung menerbitkan surat tanda terima dokumen sebagai dasar penugasan LPH melakukan kehalalan produk. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, pengujian, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan, diakumulasikan bisa dapat sekitar 15-20 hari kerja. Dan selanjutnya LPH akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian halal suatu produk melalui MUI dengan mengunggah dokumen lewat aplikasi Si Halal. Dan kemudian MUI akan melaksanakan sidang fatwa halal lalu menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengupload dokumen terkait pada aplikasi Si Halal. Yang terakhir, BPJPH akan langsung menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha agar bisa mengunduh sertifikat halal digital lewat aplikasi Si Halal. Kemudian penjual atau pelaku usaha dapat menempelkan sertifikasi halal oleh BPOM dan MUI pada produknya. Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau SKP merupakan standarisasi mutu kegiatan pengolahan ikan agar produk perikanan yang dihasilkan memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi. SKP juga dapat membantu para pengusaha atau pengolah ikan untuk mengurus sertifikasi lain yang dibutuhkan guna melengkapi produk perikanan yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasaran. Misalnya sertifikat halal dari LPPOM MUI dan sertifikat MD dari BPOM. Untuk mendapatkan SKP ini diperlukan beberapa syarat, yaitu diantaranya bisa mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, kualitas produk, dan pengolahan limbah. Yang pertama yaitu persiapan dokumen. Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan, biasanya berupa izin usaha atau NPWP dan lain-lain. Yang kedua, pengajuan permohonan. Ajukan permohonan kepada instansi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan atau BPOM yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu inspeksi dan verifikasi. Setelah permohonan diajukan, pihak berwenang akan melakukan inspeksi dan verifikasi langsung ke lokasi pengolahan. Mereka akan mengecek kesesuaian dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Jika ada temuan atau catatan dari hasil inspeksi, lakukan perbaikan yang diperlukan dan laporkan kembali dengan pihak berwenang untuk diverifikasi ulang. Yang kelima, penerbitan sertifikat. Jika semua persyaratan telah dipenuhi dan verifikasi berhasil, pihak berwenang akan menerbitkan sertifikat kelayakan pengolahan. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Setelah mendapatkan sertifikat, pastikan untuk terus memelihara standar pengolahan sesuai dengan ketentuan. Apa itu PIRT dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat PIRT? PIRT merupakan industri pangan yang diproduksi dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk tersebut. Dalam memasarkan produk industri rumah tangga ini, para pemilik usaha dianjurkan untuk mengurus sertifikasi produksi yang disebut dengan sertifikasi pangan industri rumah tangga. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota, bupati atau wali kota terhadap pangan industri IRT di suatu wilayah. SPPIRT juga merupakan izin yang dibutuhkan oleh pengusaha UKM atau UMKM untuk dapat menjual produknya secara legal. SPPIRT ini diperoleh para pengusaha rumah tangga dari bupati atau wali kota melalui Dinas Kesehatan. Pendaftaran SPPIRT ini sejalan dengan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi, dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam, kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat PIRT? Sertifikat PIRT bisa didapatkan dengan cara mendaftarkan diri melalui
OSS RBA. Tahapan pengajuan perizinan PRT yaitu sebagai berikut. 1. Membuat akun OSS di OSS Go ID. Selanjutnya, mengisi kelengkapan data pelaku usaha dan data produk pangan. Selanjutnya, jika memenuhi persyaratan, SPPIRT akan otomatis diterbitkan melalui OSS. Dan yang terakhir adalah melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada cara mendapatkan sertifikasi halal dari suatu produk atau olahan pangan. Yang pertama, pelaku usaha sebelum melakukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki NIB yang diperoleh melalui OSS RBA atau juga bisa disebut dengan Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach atau perizinan berbasis resiko sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 2021. Dan yang kedua, setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, maka pelaku usaha harus mempersiapkan persyaratan permohonan pengajuan sertifikasi halal yang meliputi data pribadi seperti nama, jenis produk, daftar bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Yang ketiga, pelaku usaha menetapkan penyedia halal dalam hal menunjukkan penyedia halal yang dibantu oleh BPJPH. Keempat, pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Dan yang melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk itu yaitu LPH. Dan yang kelima, penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI. Lalu MUI melakukan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dalam sidang fatwa halal, MUI memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja dengan MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari LPH. Apa sih HACCP itu? HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, yaitu sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi resiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang akan diproduksi. HACCP ini berfokus pada pencegahan, dan HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang alat dan prosedur pengolahan. Kemudian apa sih syarat-syarat atau untuk mendapatkan sertifikasi HACCP? Sama seperti sebelumnya, namun di sini ada 5 syarat untuk memperoleh sertifikasi HACCP. Yang pertama, pelaku memiliki NIB atau nomor induk berusaha. NIB itu sepertinya akan menjadi kewajiban untuk sebuah masyarakat jika ingin melakukan pengedaran bahan pangan atau suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua ada sertifikat kelayakan pengolahan. Yang ketiga SIUP. Yang keempat ada panduan mutu yang telah divalidasi. Dan yang kelima rekaman audit internal. Bagaimana sih sistem, mekanisme, dan prosedur untuk melakukan pembuatan? UPI membuat surat permohonan penerbitan sertifikat HACCP, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, melakukan evaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan. Yang ketiga, melakukan perencanaan inspeksi UPI berdasarkan permohonan UPI. Yang kelima, yang keempat, menugaskan tim inspektur mutu untuk melaksanakan inspeksi lapangan. Selanjutnya, yang langkah kelima, melakukan desk audit, inspeksi lapang, dan membuat laporan hasil inspeksi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan hasil inspeksi. Kemudian yang ketujuh, melakukan evaluasi hasil inspeksi oleh tim teknis. Yang kedelapan, memberikan rekomendasi penilaian berdasarkan evaluasi hasil inspeksi. Kemudian yang kesembilan, menyiapkan rancangan dan verifikasi sertifikat penerapan HACCP. Yang kesepuluh, melakukan verifikasi hasil evaluasi tim teknis dan rancangan sertifikat penerapan HACCP. Selanjutnya, penandatanganan sertifikat penerapan HACCP atau surat penolakan penerbitan disertai dengan alasan-alasan tertentu. Itu jika diterima, akan diterbitkan suratnya. Kemudian jika ada penolakan juga, itu akan diterbitkan suratnya. Kemudian menyampaikan notifikasi penerbitan atau penolakan penerbitan sertifikat penerapan HACCP ke OSS. Selanjutnya mengirimkan sertifikat penerapan HACCP atau surat penolakan ke UPI. Keterangannya sebagai berikut. Berlaku sertifikat penerapan HACCP adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Untuk melakukan pensertifikasi HACCP butuh waktu berapa lama sih? Jangka waktu untuk menyelesaikan semua prosedur-prosedur di atas memerlukan 10 hari. Ditetapkan sejak permohonan sertifikasi HACCP dan telah diterima oleh Tim Pusat Pengendalian Mutu BKIPM melalui aplikasi Honest BKIPM. Kemudian untuk biaya dan tarifnya tidak dipungut biaya, dan juga untuk produk pelayanannya sertifikat Hazard Analysis dan Critical Control Points. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ISO. Gaspers 2002 menjelaskan ISO adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu
menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemasok akan memberikan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rothari 2000. Dinyatakan bahwa ISO merupakan sistem dokumentasi untuk manajemen mutu. ISO memperkenalkan konsep efektivitas melalui prosedur dokumentasi untuk memastikan proses bekerja dengan baik. Oke, saya akan ngejelasin tentang GMT. GMT adalah Good Manufacturing Practices Standard. Nah, Good Manufacturing Practices ini atau praktik manufaktur yang baik adalah pedoman yang memastikan bahwa produk diproduksi dengan kendaraan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas. Nah, praktik GMP ini mencakup berbagai aspek produksi seperti kebersihan, fasilitas pelatihan karyawan, produksi operasi standar dan pengendalian mutu dan dokumentasi. Penerapan standar ini penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi diproduksi dengan cara benar dan aman. Referensi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.